Oke, jadi lipid itu merupakan salah satu material yang sering kita jumpai ya dalam formulasi sediaan semi-solid. Karena kegunaannya cukup banyak, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Lipid itu berasal dari bahasa Yunani, Greek, yang berasal dari kata lipos, yang artinya fat atau greasy to the touch. Jadi maksudnya ketika dia disentuh, dia itu menimbulkan rasa greasy atau berminyak. Nah, lipid itu dibedakan, ada yang berdasarkan komposisinya, ada yang berdasarkan strukturnya. Komposisi ada yang nature dan origin, ini tidak akan kita bahas pada pertemuan ini, tapi kita akan bahas pembagian lipid menurut Bloors. Jadi menurut Bloors itu ada simple lipid, ada compound lipid, dan ada derived lipid. Lipid sederhana atau simple lipid ini secara struktur, dia molekul yang bentuknya itu seperti rantai, chain-like molecules, di mana chain-nya itu atau rantai panjangnya itu terdiri dari atom hidrogen, atom karbon, dan oksigen sebagai gugus alkohol. Nah, nanti gugus alkoholnya ini bisa sebagai gliserol dan fatty acid. Jadi ada gugus alkoholnya dan ada fatty acid-nya. Sedangkan compound lipid adalah lipid yang jika nanti dia terhidrolisis, dia menghasilkan other substance, alkohol, dan fatty acid. Jadi ada senyawa lainnya selain alkohol dan fatty acid ketika dia terhidrolisis. Sedangkan derived lipid ini maksudnya turunan-turunan dari lipid. Nanti ada steroid, ada fat soluble vitamin, ada prostaglandin, dan lain-lain. Nah, ini pembagian lipid menurut si Bloor. Jadi ada simple lipid. Simple lipid itu nanti dibagi menjadi trigliserida dan wax. Trigliserida itu nanti ada oils dan fats. Oils itu nanti ada yang dari tumbuhan, ada juga yang dari hewan. Ini ada contoh-contohnya. Compound lipid ada fosfolipid, sphingolipid, glycolipids, dan seterusnya. Begitu juga dengan derived lipid. Kita akan membahas satu persatu dari pembagian lipid ini. Yang pertama adalah trigliserida. Jadi kita masuk dulu ke simple lipid, trigliserida. Trigliserida ini merupakan ester dari trihidroksialkohol dan 3 fatty acid molekul. Jadi ada 3 fatty acid, kemudian ada 3 OH. OH-nya sebagai ester ya. Jadi ada COOH-nya. Trigliserida ini nanti dibagi menjadi 2, ada fat atau lemak dan oil atau minyak. Trigliserida ini merupakan suatu substansi yang tidak larut dalam air, bentuknya bisa solid atau semi-solid pada suhu ruangan. Nah, yang solid ini biasanya kita sebut lemak, yang cair atau yang semi-solid itu biasa kita sebut dengan oil. Oh, sorry. Yang solid atau semi-solid itu kita sebut dengan lemak, tapi yang cair itu kita sebutnya minyak. Jadi fat dan oil itu yang membedakan adalah keadaannya pada suhu ruang. Kenapa bisa berbeda keadaannya? Ini nanti tergantung dari panjangnya rantai fatty acid-nya ini. Sekarang kita masuk ke oil. Oil itu berarti bagian dari trigliserida, trigliserida bagian dari simple lipid. Nah, oil itu sumbernya ada 3. Ada veggie, fish, dan bird.
Ada dari sayuran, dari ikan, dan dari burung yang sering digunakan di farmasetik. Ini contohnya ada almond oil. Almond oil itu berarti dari buah yang matang. Nama buahnya Prunus dulcis. Biasa kita gunakan untuk emollient, moisturizer, infant formulation, dan mikrokapsul. Infant formulation ini maksudnya formula-formula untuk bayi karena dianggap memiliki nilai sensitivitas yang kecil. Soybean oil sering banget kita gunakan untuk emulsion, untuk emulsi intravena. Ini sudah ada merek dagangnya, Intralipid. Nah, soybean oil juga sering kita gunakan untuk mendispersikan zat aktif yang tidak larut air. Bisa kita dispersikan dalam minyaknya soybean oil, terus nanti soybean oilnya kita masukkan ke dalam soft gel. Jadi kita bahas soft gel di belakang. Kemudian ada castor oil dari biji Ricinum communis, sering kita gunakan untuk conditioner atau makeup. Kemudian fish oil, minyak ikan. Pasti udah pada tahu lah ya, minyak ikan di sediaan farmasi sering kita gunakan sebagai zat aktifnya justru dia. Kalau di sini kan sebagai excipientnya ya. Kalau fish oil ini sebagai zat aktifnya karena dia itu mengandung essential fatty acid, EPA, DHA, DPA, dan sumber omega 3. Di mana omega 3 ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol dan kadar trigliserida dalam darah. Nama ikannya itu bahasa latinnya Sardinosaurus coeruleus dan Squalus acanthias. Bahasa Indonesianya boleh dicari kalau mau cari ikan apa, yang jelas bukan ikan lele atau embung sih. Oke, birds oil. Birds oil itu ada 3 burung yang terkenal yang biasa diambil oilsnya. Nama burungnya emu, ostrich, dan rea. Si emu, ostrich, rea ini dia kandungannya ada oleic, palmitic, stearic, dan linoleic acid. Jadi ada asam oleat, asam palmitat, asam stearat, itu bisa kita ekstraksi dari si minyak burung ini. Seringkali kita gunakan untuk kosmetik. Ada resumenya untuk facial care dan hair care. Jadi untuk yang facial care atau kosmetik yang untuk muka, untuk normal skin bisa kita gunakan almond, apricot, hazelnut, dan seterusnya. Untuk kulit yang dry to normal, yang cenderung kering sampai normal, bisa kita gunakan ini. Untuk yang oily to normal bisa gunakan ini. Kemudian untuk hair care, jadi untuk perawatan rambut, minyak-minyak ini juga bisa digunakan. Kemudian sekarang kita masuk ke yang fat. Fat itu ada yang dari vegetable fat. Jadi ada lemak yang dari buah dan sayur. Contohnya cocoa oil. Nah, cocoa oil ini, cocoa fat lah ya, tapi tetap disebutnya cocoa oil. Dari Theobroma kakao, sering digunakan untuk salep, untuk coating tablet, dan juga untuk basis supo. Harusnya nanti di Solida ada praktikum pembuatan supo ya. Nah, biasanya itu dia pakai cocoa oil. Kemudian coconut oil, dia dari Cocoa nucifera, kandungannya laurat sama miristat. Dia biasa digunakan untuk sunscreen. Kemudian ada palm oil. Nah, untuk wax, jadi kan tadi simple lipid, salah satunya trigliserida. Trigliserida ada oil, ada fat. Nah, selain trigliserida itu ada wax. Nah, wax ini merupakan ester, senyawa ester berarti ada gugus COOH-nya yang terbentuk dari kombinasi fatty acid yang bobot molekulnya tinggi dengan monohidroksi alkohol. Jadi ada ada fatty acid yang bobot molekulnya tinggi
semakin tinggi bobot molekul fatty acid, semakin panjang rantainya. Apalagi kalau rantainya itu jenuh, dia akan semakin padat konsistensinya di suhu ruang. Makanya dia disebutnya wax. Ada monohidroksi alkoholnya nanti membentuk ester. Wax ini contohnya ada beeswax, spermaceti, dan lanolin. Beeswax harusnya sering ya digunakan di lab. Dia intinya untuk meningkatkan viskositas. Kemudian spermaceti itu dia bisa berguna sebagai kosurfaktan dan lanolin sebagai emulsifier. Ada yang mau ditanyakan dulu dari simpel itu? Belum, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke fatty acid atau asam lemak. Fatty acid itu maksudnya di sini ya. Fatty acid atau asam lemak itu sendiri merupakan molekul rantai panjang yang isinya itu hidrokarbon. Ada HCO. Kemudian pada bagian ujungnya ada kepala gugus asam karboksilat. Oke. Ini long tail-nya ada karbon dan hidrogennya. Semakin panjang rantai hidrokarbonnya, maka dia semakin hidrofob, ya kan? Dia tidak, soalnya sifatnya dia tidak menarik air. Nah, sedangkan si bagian kepala karboksilatnya ini, dia dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, karena dia punya dua sisi, kepala karboksilat yang sifatnya polar, bisa berinteraksi dengan air, dan dia punya tali yang sifatnya, bukan tali apa ya, ekor lah ya. Sedangkan dia punya ekor hidrokarbon yang sifatnya nonpolar, maka dia itu bisa berfungsi sebagai emulsifier. Contohnya oleic acid dan linoleic acid. Nah, ini contohnya. Jadi kalau yang tadi fatty acid kurang lebih kayak gini juga ya, tapi si kepalanya carboxylic acid, asam karboksilat, kemudian ini ekornya hidrokarbon. Sedangkan kalau fosfolipid, kepalanya ini bukan carboxylic acid, tapi fosfat. Fosfat, kemudian ekornya ini harus ada dua. Ada dua, ekornya sama-sama hidrofobik hidrokarbon. Nah, fosfolipid ini sering kita gunakan di proses pembuatan sediaan sebagai pembawa obat. Jadi kan sediaan farmasi untuk menghantarkan obat, kalau yang konvensional ada tablet, kemudian sirup, emulsi, dan sebagainya. Nah, untuk sediaan yang lebih advance, jadi ada namanya NDDS, Novel Drug Delivery System, ini biasanya menggunakan pembawa-pembawa yang seperti ini bentuk sediaannya. Ada yang vesicle, ada yang micelle, ada yang phospholipid bilayer. Kenapa bisa sebagai vehicle atau kendaraan untuk menghantarkan obat ke dalam tubuh? Biasanya untuk obat-obat yang hidrofob. Yang hidrofob nanti dia akan diinkorporasikan di bagian tengahnya ini. Karena di bagian tengahnya ini kan hidrofob ya. Dia berinteraksinya hanya dengan chain hidrokarbon, dengan rantai hidrokarbonnya. Atau kalau misalnya kita ingin menghantarkan beberapa zat aktif dengan sifat yang berbeda. Jadi yang zat aktif hidrofilnya bisa disisipkan di bagian kepalanya ini, kemudian zat aktif yang sifatnya hidrofob ada di bagian tengah. Vesicle kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau phospholipid bilayer kayak gini ya, planar, dia mendatar. Kalau micelle, dia seperti ini bentuknya. Jadi tidak dua lapis.
Misal juga bisa digunakan, jadi di sini zat yang hidrofobnya, di bagian kepala zat yang hidrofilnya. Nah, fosfolipid bilayer ini, fosfolipid kan tadi ada 2 ya, ada misel, bilayer, sama liposom. Yang misal ini terbentuk ketika sudah mencapai titik KMK, konsentrasi misal kritik. Ini dicontohkan misalnya surfaktan. Anggaplah surfaktan yang ini fosfolipid ya. Jadi ketika fosfolipid dimasukkan ke dalam air, dia itu akan secara perlahan menurunkan tegangan permukaan. Bentar, lebih dekat dulu. Oke. Menurunkan tegangan permukaan. Kenapa? Karena fosfolipidnya dia akan teradsorpsi di bagian permukaan air terlebih dahulu. Bagian polarnya akan menghadap air, bagian long chain-nya dia akan menghadap udara. Kemudian ketika ditambahkan terus-menerus, dia akan terus mengisi bagian atasnya ini sampai penuh. Nah, ketika sudah sampai penuh, kita tambahkan lagi fosfolipidnya, dia udah nggak punya tempat lagi. Makanya dia terpaksa akan turun masuk ke dalam air. Nah, untuk melindungi si long chain-nya yang hidrofob itu, maka dia akan membentuk formasi misel seperti ini, agar terlindungi dari air. Nah, pada saat sudah membentuk misel, tidak ada lagi penurunan tegangan permukaan. Yang P-layer ini kurang lebih ukurannya 5 nanometer, tebalnya ya, thicknya. Sifatnya semi-permeable. Kita lihat. Ketika kita masukkan suatu bahan, dia bisa tereksklud ataupun bisa lewat secara bebas. Mana sih? Kan bentuknya seperti ini ya, ketika misalnya ada suatu bahan masuk, dia bisa langsung dikeluarkan karena tidak kompatibel, tapi dia juga bisa lewat ke sini, kemudian keluar lagi ke sini. Tergantung dari sifat materialnya tersebut. Bisa juga terjerap di sini. Nah, liposom itu dia sifatnya, bentuknya vesikel, jadi kayak kantong. Fungsinya bermacam-macam. Selain untuk penghantaran obat, dia juga bisa untuk menurunkan toksisitasnya. Contohnya pada amphoterisin. Nah, amphoterisin B ini dimasukkan ke dalam liposom. Dia dapat mengurangi toksisitas si amphoterisinnya di kidney. Di kidney itu ginjal. Kenapa? Karena pelepasannya dia di ginjal diperkecil dengan sistem liposom tadi. Kemudian doxorubicin bisa untuk mentarget sel tumor. Kita lihat di mana ya. Oke, ini contohnya. Kan ini bentuk liposom ya. Tadi misal doxorubicinnya itu disimpan di sini, di tengah. Terus kita pasangkan suatu ligan. Ligannya bisa berupa protein, antibodi, ataupun yang lainnya yang spesifik akan mentarget sel tumor. Nah, jadi ketika si sistem liposom ini dipasang targeted ligan, jadi dia kan hanya akan menempel di ligan targetnya aja. Makanya dia membantu proses penanganan tumornya itu sendiri karena obat yang tersedia di site aktifnya atau di tempat pekerjaannya lebih banyak. Sekaligus juga menurunkan efek samping karena distribusinya di bagian lain yang tidak dibutuhkan itu kecil. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke lecithin. Lecithin itu dia suatu senyawa, isinya gliserol, dan ada fosfornya.
Jadi pembagian semua siblorin itu menurut strukturnya ya, atau gugus yang ada di lipid itu sendiri. Kalau gliserol kan berarti rantai panjang, terus nanti ujungnya ada OH. Kemudian si kepalanya ada fosfor. Dia si fatty acid-nya bisa 2, bisa juga 3. Terus dia terkompleksasi dengan fosfor dan nitrogen. Sifatnya atau fungsinya sebagai emulsifier. Pokoknya kalau dia punya kepala yang hidrofil dan punya rantai yang hidrofob, dia pasti punya fungsi sebagai emulsifier. Karena kan emulsi itu harus menggabungkan antara minyak dan air. Minyaknya hidrofob, airnya hidrofil. Kemudian sphingolipid. Sphingolipid itu adalah lipid yang memiliki gugus sphingoid. Sphingoid seperti apa strukturnya bisa kalian cari. Ada 2 golongan sphingolipid, yaitu ceramide dan sphingosine. Ceramide berarti dia sphingoidnya ter-N-asetilasi. Jadi ada gugus N-asetilasi pada sphingoid. Ceramide ini sering digunakan untuk moisturizer. Jadi untuk kelembaban. Kenapa? Karena dia itu bisa meregulasi TEWL, transepidermal water loss. Jadi dia bisa turut untuk membantu mencegah kehilangan air atau kehilangan lembab dari kulit kita di bagian epidermal. Nah, kalau misalnya si kadar lembabnya itu dicegah untuk terlepas, maka kulit kita akan tetap lembab, gitu kan ya. Semakin tinggi persen TEWL-nya, maka dia, semakin tinggi kemampuannya untuk mencegah water loss, maka dia akan semakin bagus digunakan sebagai pelembab. Sedangkan sphingosine, dia digunakan sebagai anti-inflammatory. Dan golongan yang terakhir adalah derived lipid atau turunan lipid. Yang pertama ada steroid. Jadi steroid itu kan secara natural dihasilkan di dalam tubuh kita ya. Tapi ternyata dia juga bisa kita tambahkan dari luar. Salah satunya dari turunan lipid ini. Yaitu hormon. Hormonnya termasuk estrogen dan testosteron. Ya, fungsi estrogen dan testosteron kalian belajar di formula ya. Tapi ini tidak digunakan sebagai eksipien ya. Nah, kemudian tadi kan sudah kita lihat beberapa fungsi lipid sebagai eksipien, ada yang sebagai emulien, ada yang sebagai emulsifier, ada yang untuk hair care, facial care. Nah, beberapa lipid juga bisa kita gunakan sebagai zat aktifnya, jadi bukan sebagai eksipien. Contohnya adalah trigliserida, di mana salah satu kandungan trigliserida kan tadi ada yang dari vegetable oil. Dari canola oil itu sudah terbukti memberikan efek hiperkolesterolemia. Olive oil terkait dengan kardiovaskular, fish oil ya sudah banyak tahu. Kemudian ini fat, ada shea butter. Shea butter untuk rematik. Lipid as active substance bisa kalian baca sendiri ya. Itu lebih ke farmol. Nah, kemudian dari segi farmasetiknya, kita lihat. Ini adalah, pertama, bentuk sediaan konvensional secara sistem kan ada yang satu fasa, ada yang 2 fasa. Yang satu fasa contohnya larutan, sejati, terus
Poin 1 itu apa? Salep. Kemudian yang 2 fasa ada krim. Ada emulsi, ada suspensi. Emulsi itu 2 fasanya minyak dan air, suspensi itu 2 fasanya padatan dan larutan. Nah, minyak ini sering digunakannya di sistem yang emulsi pada sediaan yang sifatnya konvensional. Nah, untuk bentuk sediaan yang non-konvensional atau yang kita sebut dengan NDDS tadi, Novel Drug Delivery System, lipid ini lebih banyak lagi jenis sediaan yang bisa kita gunakan. Pertama, tetap masih ada yang sistemnya emulsi. Kedua, ada yang sistemnya vesicle atau seperti kantong. Ketiga, ada yang sistemnya itu lipid partikulat. Jadi dia seperti padatan, tapi padatannya itu terbentuk dari lipid. Padatannya ya bisa bulat, bisa bentuk apapun, yang penting dia padatan. Kalau emulsi ini kan cairan. Kalau emulsi yang semi padat berarti namanya krim. Emulsi ini nanti ada mikroemulsi, sama kurang lebih seperti emulsi biasa, hanya ukuran dropletnya itu mikron. Kemudian ada self-emulsifying drug delivery system. Ini bisa kalian cari. Intinya di sini melibatkan surfaktan sehingga sistem emulsinya itu terbentuk secara spontan. Nanoemulsi, dia emulsinya ukuran dropletnya nano, lebih kecil lagi dari mikro. Dan ada juga Pickering emulsion. Pickering emulsion itu emulsinya kering, biasanya sudah di freeze dry, nanti bisa di rekons, tapi kan kalau sekarang suspensi rekons ya, yang konvensionalnya. Pickering emulsion itu dia emulsi kering, nanti ketika di dispersi sistemnya emulsi. Kemudian vesicular system, ada liposom. Tadi kita sudah bahas, liposom itu terbentuk dari fosfolipid. Ada niosom. Niosom berarti pembentuknya bukan fosfolipid, yang lain lagi. Farmakosom, fitosom. Kalau fitosom berarti dari komponen tumbuhan. Transferosom dan lain-lain. Etosom tuh kalau nggak salah dia ada kandungan etanolnya. Vesosom kalau nggak salah dia dari vesicle virus, gitu, virus. Dan seterusnya. Tapi yang akan kita bahas di liposom aja. Nah, yang lipid partikulat sistem ini, dia berkembang pesat di abad 20-an. Ada liposfer. Jadi liposfer itu intinya dia hanya partikel lipid bentuknya bulat. Sferis itu kan bulat ya. Nah, si partikel padatnya ini tuh di dalamnya mengandung obat yang nanti ketika sistemnya pecah, obatnya keluar. Kemudian ada solid lipid microparticle. Solid lipid microparticle, dia terdiri dari lipid yang padat. Kayak tadi misalnya fat. Kalau nanostructure lipid carrier, dia itu lipidnya gabungan antara lipid padat dan lipid cair. Jadi gabungan antara fat dan oil. Membentuk suatu sistem yang padat pada suhu ruang, di dalamnya terdapat drug loading atau obatnya. Nah, biasanya karena dia punya lipid padat dan lipid cair, jumlah obat yang bisa dimasukkan ke dalam suatu sistemnya itu lebih banyak dibandingkan dengan seluruhnya terdiri dari lipid padat. Dan ada juga lipid drug conjugate. Nah, kita dibahas di sini liposom. Liposom kan tadi sudah dijelaskan ya, bentuknya vesicle, terus komponen ininya adalah fosfolipid.
Liposom itu juga kita bagi lagi, ada liposom yang konvensional, liposom yang ter-PEG-lasi, ada liposom teranostik, ada juga ligand targeted liposom. Liposom yang konvensional ini, jadi tadi hanya misalnya untuk menghantarkan obat yang hidrofob. Obat hidrofobnya disimpan di bagian tengah sini. Kemudian bisa juga si bagian bilayernya ini diubah molekulnya menjadi misalnya molekul bermuatan positif atau molekul bermuatan negatif. Tujuannya apa? Tujuannya itu bisa untuk lebih lama agar dia beredar di dalam tubuh, karena kan yang muatannya positif atau negatif itu akan lebih lama di dalam tubuh ya. Soalnya nanti di proses eliminasi itu zat-zat cenderung dinetralkan agar mudah dikeluarkan. Ketika dia bermuatan, dia berarti akan beredar lebih lama dalam tubuh, maka efeknya bisa lebih panjang. Atau untuk mentarget sesuatu di dalam tubuh, misalnya targetnya muatannya positif, dia tambahkan muatan negatif di dalam vesikel ini agar tertarik ke active site-nya yang bermuatan positif tadi. Hidrofilik drug-nya bisa ditaruh di dalam, bisa disimpan di antara kepala fosfolipid ini. Kemudian ter-PEG-lated, jadi dikasih gugus PEG, diberikan molekul PEG di bagian luarnya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi agar tidak mudah tereliminasi. Karena sesuatu yang lebih hidrofob itu cenderung lebih mudah dieliminasi dari dalam tubuh kita dibanding yang lebih hidrofil. Nah, sedangkan si PEG ini dia kan hidrofil sifatnya. Kemudian teranostik. Teranostik ini biasanya untuk imaging.